Cerita bertepat pada tahun 1934 di Korea, di mana kala itu Jepang masih menguasai negara Korea, bahkan beberapa negara di belahan wilayah Asia lain termasuk Cina, dan kisah akan berfokus pada 3 orang Cina yang bernama Yu Ying, Fan Wei, dan Chang, dan mereka tak sengaja terlibat keributan dengan orang Jepang karena dianggap orang Korea. Faktanya, mereka bertiga ini merupakan murid dari sebuah perguruan yang bernama Hapkido, dan perguruan yang pastinya berasal dari Cina ini berdiri atas dasar keresahan sang guru terhadap kedikdayaan penjajahan Jepang yang mulai tak memanusiakan manusia. Sejauh filmnya berjalan, kita tidak diberitahu alasan mengapa sang guru mendirikan Hapkido di tanah Korea. Tapi terlepas dari itu semua, mereka bertiga diperintahkan oleh sang guru untuk membuka Hapkido di Cina karena setelah peristiwa keributan dengan orang Jepang tempo hari, mereka bertiga kini menjadi incaran orang Jepang. Sebelum mereka bertiga pergi, sang guru bersama murid seniornya meminta mereka bertiga untuk menguji kemampuannya, dan tanpa basa-basi lagi, ujian terakhir pun langsung dimulai. Sebagai pengingat, karena Hapkido merupakan perguruan yang mengakar pada kesabaran atau bisa dibilang ilmu padi, mereka bertiga dilarang keras untuk bertarung dengan perguruan lain di Cina sana, dan saat sampai di sana nanti, mereka harus mengunjungi tiap perguruan Cina sebagai rasa hormat sekaligus meminta izin kepada mereka. This you will recognize as the symbol of our school. Setibanya di Cina dan setelah berhasil membuka perguruan, mereka bertiga berpencar untuk mengunjungi perguruan lain, di mana saat Chang sampai di salah satu perguruan, ia langsung diperingatkan tentang bahayanya perguruan orang Jepang yang bernama The Blackbeards, dan meskipun akan sangat sulit diterima oleh mereka, Chang diminta untuk tetap mengunjungi perguruan The Blackbeards agar tidak terkena masalah. Thank you for your time. Good day. Bye. Sementara itu, Fan Wei sendiri yang masih dalam perjalanan bersama teman lamanya justru menyempatkan waktu sebentar untuk mengisi perut sebelum lanjut mengunjungi perguruan lain, dan saat tengah menikmati hidangan di restoran tersebut, Fan Wei kedistract dengan 2 orang mabuk yang tidak mau membayar serta mencoba mengganggu seorang wanita, dan seketika itu terjadilah pertarungan di antara mereka. Tell me what your name is. I'm from the Eagle Hapkido School. Faktanya, kedua orang tersebut merupakan salah satu murid dari The Blackbeards atau beruang hitam, dan inilah bentuk dari ketua mereka. Dia bernama Takayama, di mana ketika mengetahui Hapkido yang melakukan ini, Takayama langsung memerintahkan anak buahnya yang tadi untuk mendatangi Hapkido lalu mencari tahu info lebih lanjut tentang keberadaan perguruan yang dianggap sebagai pemberontak Jepang tersebut. Di sini, anggota beruang hitam sengaja membuat masalah dengan meminta Yu Ying untuk mengobati luka yang seolah-olah ada di rambutnya, di mana hal itu seketika lagi-lagi memancing kemarahan Fan Wei untuk kemudian Fan Wei dengan sekonyong-konyong mencabut rambutnya, dan jelas itu memicu keributan. Namun Yu Ying berusaha menenangkan karena ia ingat pesan gurunya, akan tetapi cara tersebut justru membuat perguruan Hapkido semakin dicela, dan kesabaran mereka pun akhirnya luntur juga. They're from the Black Bear School. Because they're a Japanese school. That you should go and pay our respects. Agreed. Singkat cerita, siang hari pun tiba. Lagi-lagi anggota dari beruang hitam membuat masalah dengan memalak para pedagang yang berada di pasar, di mana mereka tak segan-segan memukul, bahkan menyiram pedagang dengan air panas. Dan di saat itu terjadi, Fan Wei kebetulan menyaksikannya, dan tanpa ampun lagi, Fan Wei pun langsung membunuh mereka saat itu juga.
Sayangnya, kematian sebagian anggota tadi segera diketahui oleh Takayama serta anggota lain, dan nasib naas pun harus diterima Chang yang kala itu tengah berkunjung karena Chang dibuat babak belur akibat Fan Wei berani membunuh anggota beruang hitam. Go Chang! No! I need you here. He's injured. Usai sadar dari pingsannya, Chang meminta Fan Wei untuk bersembunyi sementara waktu karena Takayama sangat mencarinya, dan meskipun awalnya enggan menuruti kedua temannya tersebut, Fan Wei pun akhirnya bersedia demi keselamatan bersama. What are you doing here? You only have 2 days left to hand over that Fan Wei. Kembali ke Fan Wei. Bersama temannya, ia dibawa ke sebuah tempat kosong yang jauh dari pemukiman warga, dan untuk menenangkan Fan Wei, si teman membelikannya anggur serta makanan di pasar, di mana saat tengah menunggu, muncul si wanita yang tempo hari ditolong oleh Fan Wei, lalu ia menanyakan keberadaannya, yang mana secara tidak sengaja, obrolan mereka didengar oleh salah satu anggota beruang hitam, dan si anggota tersebut langsung mengikutinya saat itu juga. Ketika sudah mengetahui lokasi Fan Wei bersembunyi, malam harinya beberapa anggota serta satu petarung kuatnya yang ini nih langsung mendatangi Fan Wei, dan pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Setelah sukses menghabiskan semua murid, pertarungan pun dilanjutkan dengan melawan petarung terbaik yang dimiliki beruang hitam, di mana kemampuan Fan Wei rupanya tak sebanding dengan si petarung tersebut, dan nasib naas pun harus diterima olehnya karena ia dinyatakan tewas akibat serangan bertubi-tubi yang dilayangkan ke tubuhnya. Dirasa sudah tidak bisa dibiarkan lagi, Yu Ying nekat mendatangi perguruan beruang hitam sendirian, dan kebetulannya saat itu tidak ada si petarung kuat serta Takayama, di mana momen tersebut Yu Ying gunakan untuk membalaskan kematian Fan Wei, dan pertarungan pun lagi-lagi tak terhindarkan. Sebagai murid senior kedua di perguruannya, Yu Ying berhasil mengalahkan semua murid perguruan beruang hitam, dan Yu Ying juga tak segan-segan membunuh si pelatihnya. Sadar bahwa perguruan beruang hitam tidak mungkin diam begitu saja, Yu Ying dengan cepat mengajak Chang untuk pergi dari perguruannya, dan benar adanya ketika baru melangkahkan kakinya keluar, perguruan beruang hitam sudah sampai di sana. Namun beruntungnya mereka tidak sampai ketahuan. Smash the place up! Singkat cerita, malam pun tiba. Si wanita yang tempo hari ditolong oleh Fan Wei tak sengaja mendapati sebagian perguruan beruang hitam masih menunggu di perguruan Hapkido, dan tanpa buang-buang waktu, si wanita langsung mengabarkan info tersebut kepada Yu Ying, di mana Yu Ying dengan penuh kepercayaan diri bergegas mendatangi mereka, dan Yu Ying langsung menghajar mereka saat itu juga. Di saat mereka berdua hendak meninggalkan lokasi, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dari luar, dan ternyata itu adalah senior Hapkido yang tadi ada di scene awal, di mana alasannya datang kemari karena rupanya Hapkido di Korea berhasil diluluhlantahkan oleh Jepang, dan saat peristiwa itu terjadi, si senior diperintahkan gurunya untuk melarikan diri ke sini. He was captured by the Japanese. Sayang beribu sayang, si wanita yang diperintahkan untuk menjemput Chang dihadang oleh si petarung kuat dalam perjalanan kembali, dan nasib naas juga harus diterima oleh Chang karena sekali lagi ia dinyatakan tewas akibat serangan bertubi-tubi yang dilayangkan ke tubuhnya. Setelah semua yang terjadi, kini tiba saatnya bagi kedua murid terakhir Hapkido untuk membalaskan kematian kedua saudaranya, dan dengan ini pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Hold it! This one's mine. Jual beli serangan terjadi antara Yu Ying dan si petarung kuat,
Di mana meski awalnya Yu Ying dibuat kesulitan, akhirnya Yu Ying mampu juga mengalahkannya dan pertarungan dilanjutkan dengan melawan Takayama. Di luar dugaan, rupanya kemampuan Takayama dalam berpedang sangatlah tinggi dan itu cukup membuat murid senior terpontang-panting tak karuan, bahkan hampir saja terbunuh. Namun sebelum itu terjadi, Yu Ying dengan sigap langsung membantunya hingga singkatnya Takayama berhasil juga dikalahkan. Tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Seperti biasa, jika ada kesalahan, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Oke bos, thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again man.